lagi dengan Jafar. Di sini kita akan mereview kembali film tentang Muhammad Al-Fatih 1453 Hijriah, pembebasan kota Konstantinopel. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad 627 di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Pemimpin tersebut menaklukkan Konstantinopel saat berumur 21 tahun. Dia diberi nama Mehmet, yang juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Ia memiliki ilmu bela diri yang lengkap, mumpuni dalam strategi, dan menguasai 6 bahasa. Banyak terjadi keajaiban pada masa kelahirannya, antara lain banyak kuda melahirkan anak kembar, hasil bercocok tanam yang berkualitas baik, bahkan cabang-cabang pohon melengkung karena buahnya yang melimpah. Di tahun yang sama terlihat komet yang diyakini sebuah tanda peristiwa besar akan terjadi. Kita dibawa ke Edirne, ibu kota Utsmaniyah. Kala itu Sultan Murad II sedang membaca Al-Quran. Lalu datang seorang ajudan mengabarkan bahwa Ummahatun, istri Sultan, telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Sultan lantas memberi nama anaknya itu Mehmet sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Tahun kemudian di Saruhan Sajadi, Mehmet telah berlatih pedang dengan Hasan, orang kepercayaannya. Mehmet unggul dalam duel pedang tersebut. Setelah duel selesai, Mehmet diberi secara surat berisi kabar duka tentang ayahnya Sultan Murad II. Mehmet sendiri pernah menaik tahta saat berumur 12 tahun. Sultan Murad menyerahkan kekuasaan padanya setelah putranya Aladin meninggal. Namun Perdana Menteri Halil Pasha menjadikan Sultan Murad II untuk berkuasa kembali karena ada ancaman dari tentara Salib. Sejak saat itu Mehmet dikirim ke Saruhan Sancagi untuk memerintah dan belajar banyak bidang ilmu di sana. Sampai di Edirne, Mehmet menghampiri dan mencium tangan ayahnya tersebut. Mehmet mengungkapkan kebanggaan atas ayahnya yang selalu mengutamakan waktunya untuk mengurus umat. Mehmet bersumpah di hadapan ayahnya untuk membangkitkan Utsmaniyah menjadi negara terbesar di dunia. Kini Mehmet menjadi Sultan Utsmaniyah. Mehmet meminta para penasihat ayahnya untuk mendekat. Halil Pasha yang tidak enak hati pada Mehmet menjelaskan kronologi saat ia meminta Sultan Murad kembali berkuasa menggantikan Mehmet. Saat itu Mehmet baru berusia 12 tahun. Pasha bersedia dihukum berat bila keputusannya itu dianggap kesalahan oleh Mehmet. Mehmet mengagumi keputusan Pasha demi kepentingan negara. Untuk itu Mehmet mengangkat Pasha kembali menjadi Perdana Menteri. Lalu kita beralih ke Konstantinopel. Seorang ajudan mengabarkan kepada Kaisar bahwa Sultan Murad II telah wafat dan kini Sultan Mehmet telah naik tahta. Kaisar Konstantinopel, Palaiologos, bahagia mendengar hal tersebut. Namun hal itu dianggap ancaman bagi Adipati Notaris. Ia mengamati setiap gerakan Mehmet di Saruhan Sancagi. Mehmet telah mempelajari senjata, bahasa, dan agama Romawi untuk mencari kelemahan mereka. Lantas Kaisar Konstantinopel, Palaiologos, mengirim ajudan ke Edirne untuk berdamai dengan Mehmet. Di Edirne Hasan menemui seorang pandai besi langganannya. Lantas pandai besi itu memuji Sultan Murad II, namun meragukan Mehmet. Sebagai kawan dan orang kepercayaan Mehmet, perkataan pandai besi tersebut membuat Hasan pergi. Lalu kita beralih ke Vatikan, Roma, Italia. Di sana para pemuka agama Kristen Katolik membahas Mehmet. Mereka sependapat dengan Kaisar Konstantinopel bahwa Mehmet masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk melakukan invasi. Lalu kita dibawa ke kerajaan Karamanoglu di Konya. Mereka pun masih membahas kenaikan tahta Mehmet dan berencana mengambil kesempatan tersebut untuk melenyapkan dinasti Utsmaniyah. Sementara Mehmet sendiri baru menerima surat permintaan damai dari Kaisar Konstantinopel. Kaisar ingin menaikkan tunjangan 300.000 koin dan Mehmet menyetujuinya. Lantas Mehmet menugaskan Halil Pasha
untuk menghubungi Raja Roma, Hungaria, Polandia, Serbia, dan Paus untuk membuat perjanjian damai. Setelah itu Mehmet meminta semua orang keluar, kecuali Zahabetin Pasha dan Zarganos. Di hadapan dua orang kepercayaannya itu, Mehmet menyatakan bahwa hal yang terpenting adalah untuk menaklukkan Konstantinopel. Lain, istri dan anak Mehmet sedang dalam perjalanan menuju Edirne menemui Mehmet. Saat bermain catur dengan Mehmet, Zarganos mengutarakan kekhawatirannya terhadap tujuan damai yang oleh Mehmet yang akan dikira sebagai kelemahan oleh pasukan dan rakyatnya. Namun Mehmet menjelaskan bahwa pemerintahan bukanlah arena untuk memamerkan kekuatan. Tiba-tiba skakmat, dan Mehmet memenangkan. Pada April 1452, pembangunan benteng di Kasakesek Homalia berjalan. Pembangunan benteng di tempat tersebut memungkinkan pasukan Utsmania untuk mengontrol lalu lintas kapal di Selat Bosporus. Mengetahui hal tersebut, Palaiologos panik lalu menyuruh beberapa pasukannya. Palaiologos menginginkan Yunani dengan imbalan sebuah pulau bernama Lim. Cukup sampai di situ. Palaiologos memerintahkan Urban, seorang pakar meriam, untuk membuat meriam yang lebih besar dari sebelumnya. Pembangunan benteng oleh Sultan Mehmet juga terdengar ke telinga Paus. Asisten Paus memintanya untuk menghimpun tentara salib. Namun Inggris dan Prancis tengah bertikai satu sama lain, dan Jerman tengah disibukkan oleh konflik internal. Akhirnya, Paus menghimpun tentara salib dari Venezia dan Genoa, Italia. Sultan Mehmet sendiri mempercepat pembangunan, yang normalnya rampung dalam 11 bulan dipercepat dengan target 5 bulan. Tsar Konstantinopel Palaiologos menulis surat untuk Sultan Mehmet bahwa usahanya untuk mengepung Konstantinopel akan gagal seperti ayahnya jika Mehmet tidak menghentikan pembangunan tersebut. Palaiologos mengancam akan mengirim Orhan dan tentara salib ke Edirne untuk menggulingkan tahtanya. Sultan Mehmet membaca surat tersebut, namun itu tidak membuat semangatnya melemah. Lalu pada malam harinya, pasukan Ogara menyerang Bugasken, tempat benteng baru Ortodoks ve Katoliklerle ortak bir ayin düzenlemeye. Konstantinopel berencana mengundang Paus untuk merayakan kerukunan Kristen, Katolik, dan Ortodok. Namun notaris beranggapan bahwa bila kaum Katolik diundang ke Konstantinopel, mereka tidak akan pergi, dan mereka telah melukai keyakinan Konstantinopel lebih dari siapapun. Bahkan, notaris lebih senang bila sorban Turki berada di sana ketimbang Paus dan tentara salibnya. Orang Kristen di Konstantinopel pun menolak kedatangan Paus ke kota mereka karena pengalaman pahit dari para tentara salib yang mereka alami. Esok harinya Sultan Mehmet menemui Urban dan asistennya. Ia meminta Urban untuk membuat meriam yang dapat menembus benteng Konstantinopel. Urban menyanggupinya. Pembuatan meriam pun dimulai dengan membaca doa. 3 buah tungku raksasa disiapkan untuk memasak material. Para menteri mencampurkan koin emas dalam adonan material tersebut. Halkıma moral, orduma güç kat. Akhirnya Kardinal Insidor sampai di Konstantinopel. Lantas Insidor menyampaikan keinginan Paus bahwa kaum Kristen Ortodoks harus menerima wewenang dari Paus untuk bersatu dengan Katolik. Insidor meminta Konstantin untuk turut serta mewujudkannya. Lalu di sebuah gereja, Gennadius, seorang pendeta Ortodoks, berpidato tentang penolakan keinginan Paus. Namun tidak lama, mereka ditangkap oleh prajurit Konstantin. Halil Fasya menginformasikan perkembangan kekuatan Konstantinopel. Namun ternyata Sultan Mehmet telah mengetahui dan memperhitungkan dengan matang tindakan yang akan dilakukannya. Lalu Sultan memerintahkan Zaganos untuk menghubungi Gennadius. Sultan memberikan kebebasan beragama tanpa ada tekanan dari pihak Katolik. Di sisi lain, Gustiani sampai di Konstantinopel. Giovanni Gustiani merupakan kapten dari Genoa yang memimpin 300 prajurit tentara salib terlatih dan profesional. Tak diduga, Adipati Notaris
mengingatkan Gustiani atas perlakuan tentara salib yang tidak layak pada rakyat mereka, dan tentu saja Gustiani membela. Sementara Sultan Mehmed telah menandatangani perjanjian damai antara Serbia, Romania, dan Hungaria. Pada malam hari, Sultan Mehmed menulis surat wasiat yang berbunyi, "Seperti mimpiku untuk menyatu dengan cintaku. Apa yang lebih alami daripada air mataku yang menjadi lautan? Kau tak boleh membawa cintamu ke rumah kesedihan. Dialah cintaku, tak peduli seberapa kuat kewenangan yang kau miliki." Di pabrik meriam, Urban membongkar cetakan meriam raksasa buatannya yang diberi nama meriam Basilika. Panjang meriam ini 8 meter dengan berat 16,8 ton berdiameter 75 cm. Meriam ini mampu melontarkan peluru dari batu berdiameter 63 cm sejauh 2 km. Setelah dirakit, meriam itu ditarik oleh 60 ekor lembu. Lantas meriam itu dibawa menuju perkemahan prajurit Utsmaniyah. Hari penaklukan tiba, Mehmed mengumpulkan 80.000 sampai 200.000 pasukan untuk mengepung Konstantinopel. Di saat yang sama, Kaisar Pelagius berpidato di hadapan para pasukannya. Tehdit etme cesaretini gösteriyor. Aramıza geçirmek bir yılan gibi zehir. Sementara para pendeta mencipratkan air ke tembok Konstantinopel. Yeryüzünde Aziz Theodor'a layık savaşçılar olacak. Di saat yang bersamaan, sebuah rantai besar ditarik oleh 12 orang pria besar. Rantai besar itu menjadi blokade kapal menuju tanduk emas atau Golden Horn. Setelah berpidato, Palaiologos menugaskan Komandan Contarini di gerbang Kresa, John of Germania di gerbang Kaligaria, dan Giustiniani di gerbang Romanos bersama pasukannya dan pemanah dari Paus. Orhan ditugaskan untuk menjaga pelabuhan Langga. Emredersiniz efendim. Bertepatan pada hari Paskah 1 April 1453, tentara Utsmaniyah telah berkemah di depan tembok Konstantinopel. Dalam tendanya, Sultan Mehmed menugaskan Karasyavasya untuk mengepung gerbang Karisius hingga ke Aipan Sharai. Shahabeddin Pasha diposisikan di istana Tekfur hingga ke Egri Kafi. Sulaiman Pasha ditugaskan untuk membawa armada laut memasuki tanduk emas yang merupakan titik tembok terlemah. Zaganos ditugaskan mempertahankan Bukit Galata, dan Hasan diperintahkan untuk memimpin pasukan veteran Utsmaniyah. Malam itu Sultan belum memerintahkan penyerangan untuk menghormati hari penting bagi umat Kristen. Ne yapacağız efendim? Oturup bir köşeye Papa'nın emrine girmekten iyidir. Lalu pada hari Jumat 6 April 1453, Palaiologos berunding dengan Sultan Mehmed. Dalam perundingan itu, Palaiologos mengingatkan Mehmed bahwa tak ada yang bisa menembus temboknya termasuk Sultan Murad II. Mehmed berkata bahwa ia akan mengakhirinya. Mehmed menjamin keselamatan nyawa dan harta penduduk Konstantinopel bila Palaiologos menyerah sekarang. Tentu saja Palaiologos menolak dan perundingan pun berakhir. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Akhirnya, genderang perang pun ditabuh oleh prajurit Utsmaniyah. Kapatın! Hadi! Kalkanlar! Lalu Era bersiap menyulut meriam Basilika untuk pertama kalinya. Suara meriam itu sangat keras hingga memekakkan telinga dan langsung membuat tembok berlubang. Pemanah Konstantinopel disiapkan untuk balasan. Giustiniani segera memerintahkan prajurit untuk menutup lubang tersebut.
kelima, gencatan senjata dilakukan. Para panglima Utsmaniyah melaporkan prajurit mereka sudah banyak yang gugur. Dari segala sisi, pertahanan Konstantinopel tidak bisa dijebol. Sultan Mehmed sengaja menahan serangan sembari mempercepat penggalian terowongan yang dipimpin Mustafa. Progres penggalian terowongan tersebut kurang dari 3 meter lagi untuk mencapai tembok Konstantinopel. Çabuk boşaltın! Tidak lama, balok kayu penyangga terowongan patah. Seluruh pekerja diminta keluar secepatnya. Namun Salim dan rombongannya terjebak reruntuhan di dalam terowongan tersebut. Pasukan Salim berhasil mendeteksi terowongan mereka. Salim memerintahkan timnya untuk menggali lebih cepat. Sementara yang lain menggali reruntuhan untuk mengeluarkan Salim dan timnya. Çok yaklaştılar. Salim meminta Mustafa untuk meninggalkannya. Salim berkali-kali meminta Mustafa untuk pergi, dan akhirnya Mustafa pergi. Lantas Salim memegang pundak para timnya, lalu membongkar tong mesiu. Para penggali mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mereka bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Terowongan itu pun hancur. Sultan menyesalkan kejadian tersebut. Di hari ke-12 gencatan senjata, Sultan Mehmed memerintahkan Hasan untuk menyerang menggunakan menara. Malam harinya serangan dimulai. Menara-menara didorong mendekati tembok. Pasukan Salim membalas dengan melontarkan manjanik. Prajurit Utsmaniyah membawa pendobrak pintu besar mendekati gerbang. Namun mereka diguyur minyak lalu disulut dengan panah api. Akhirnya, tentara dan mesin pendobrak tersebut terbakar. Menara yang mendekat pun habis dibakar oleh pasukan Konstantin. Utsmaniyah membalasnya dengan menghujani panah api ke atap tembok. Pada malam harinya banyak terdapat pasukan Utsmani yang syahid, dan itu membuat Sultan Mehmed menjadi sedih, dan yang terluka akan diobati. Hari ke-28 gencatan senjata banyak prajurit yang terluka. Allah'ın izniyle şehit olursam şerefiyle erdi şehadete. Hele tez iyileşti. Halil Fasya membacakan surat dari Ladislaus, Raja Hungaria, bahwa perdamaian sebelumnya dengan mereka tidak sah, dan Raja meminta Utsmaniyah untuk menghentikan pengepungan Konstantinopel. Mendengar itu, Sultan Mehmed tidak gentar, bahkan akan tetap mengepung meski tentara Hungaria datang membantu Konstantinopel. Sultan menugaskan Urban untuk lebih sering menembakkan meriam. Era meyakinkan Urban bahwa meriam cukup kuat untuk menambah tembakan. Urban segera menyulut meriam tersebut, namun meriam itu meledak, membuat Urban terpental. Akhirnya Urban dirawat dan itu membuat Utsmaniyah semakin melemah. Sultan mendatanginya dan meminta Urban memperbaiki meriam basilika setelah ia sembuh. Beruntung Era menyanggupi hal tersebut. Sementara, tentara Utsmaniyah yang ditangkap dibawa ke atas benteng untuk dieksekusi. Di saat bersamaan, seorang tentara Utsmaniyah berlari membawa tombak. Lantas tawanan bersyahadat sebelum digantung. Di saat yang bersamaan, eksekutor tentara Salib tertombak tepat di dadanya hingga tewas. Di hari ke-40, Sultan dan rombongan memantau di mana beberapa kapalnya terbakar. Di sisi lain, Konstantinopel merayakan hal tersebut. Sulaiman Pasha diasingkan karena kegagalannya itu. Tidak mendapati kemajuan dalam pengepungan tersebut, membuat tentara Utsmaniyah putus asa. Hal itu juga dialami Sultan Mehmed. Mehmed lantas memutuskan tasbih peninggalan ayahnya, lalu menginjak-injaknya. Tidak lama, ia menyesal dan menyusunnya kembali. Sementara di hadapan para menteri, Halil Fasya mengungkapkan bahwa ekspedisi ini merupakan hal yang ia ragukan sejak awal. Menteri yang lain mengkhawatirkan kedatangan tentara Hungaria yang akan semakin melemahkan mereka. Namun Zaganos menentang ungkapan pengecut Halil Fasya. Sultan Mehmed terkurung dalam kebingungan di kemahnya selama 2 hari tanpa bicara. Gözü kör olmuş. Ne yaparsak yap. Salah seorang komandan menghasut untuk mundur. Hasan segera menghentikan pengkhianat tersebut dan menyadarkan pasukan Utsmaniyah. Lalu pengkhianat itu kembali berbicara dan
Hasan membunuhnya. Tidak lama para penasihat meminta Syekh Agung untuk datang. Mereka menceritakan bahwa Mehmet telah mengurung diri selama 2 hari tanpa bicara. Lantas Syekh Agung menemui Mehmet dan memotivasinya untuk bersabar atas kegagalan strategi yang telah ia rancang sejak lama. Lalu Syekh meminta Mehmet untuk mengikutinya. Sebelum datang menemui Mehmet, Syekh Agung meminta petunjuk 3 malam berturut-turut untuk hasil dari pengepungan Konstantinopel. Dan petunjuk tersebut dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansyari dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Abu Ayyub menunjukkan lokasi makamnya pada Syekh Agung dan berkata, "Pergilah, tunjukkan pada Mehmet." Tepat di bawah pohon besar yang bercabang 2. Prajurit mulai menggali, lalu menemukan batu nisan Abu Ayyub Al-Ansyari. Hal itu membuktikan kebenaran mimpi Syekh Agung. Abu Ayyub merupakan orang yang tua dan sakit-sakitan saat tergabung dalam pasukan Islam untuk mengepung Konstantinopel hingga akhir hayatnya. Lalu Syekh Agung berkata bahwa bila Mehmet menyerah kali ini, maka ia akan gagal selamanya untuk menjadi pemimpin yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum pergi, Syekh Agung mengingatkan pada Mehmet bahwa angin kencang berhembus di pegunungan yang curam. Pada malam harinya, armada laut membariskan gelondongan kayu, dilapisi minyak sebagai rel untuk menggerakkan kapal. Armada laut Utsmaniyah sekuat tenaga memindahkan kapal lewat darat untuk menghindari rantai blokade menuju Tanduk Emas. Salah satu tambang untuk menarik kapal terputus, hingga kapal menggiling kaki para prajurit sampai terpisah. Namun mereka tidak berhenti hingga ratusan kapal berhasil dipindahkan. Kabar itu menyebar di Konstantinopel hingga membuat para warga dan tentara panik. Sementara tentara Hungaria yang dinanti-nantikan belum juga tiba. Konstantinopel segera memerintahkan Giustiniani untuk mengirim bala bantuan Tanduk Emas. Yapmasını söyle. Malam harinya, Notaras meminta Gennadius untuk menenangkan masyarakat yang panik dan putus asa. Namun Gennadius yang sebelumnya ditangkap saat berpidato mengatakan harapan masyarakat telah hilang seperti hilangnya cahaya di Hagia Sophia. Di sisi lain, Sultan Mehmed mengumpulkan seluruh prajuritnya. Ia menyampaikan bahwa nenek moyang mereka telah menaklukkan banyak kota dan daerah yang kuat. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak kalah dari para nenek moyang mereka. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esok harinya 29 Mei 1453, Sultan Mehmed memimpin seluruh pasukannya untuk sholat berjamaah. Konstantinopel menyadari serangan kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia menyimpan kekhawatiran besar dalam benaknya. Setelah sholat selesai, Mustafa segera memenuhi terowongan dengan tong mesiu. Sultan Mehmed dan Hasan bersiap. Serangan diawali dengan meledakkan terowongan di bawah tembok Konstantinopel. Dan akhirnya tembok Konstantinopel hancur. Biz onları püskürtene kadar güvende olmalısınız. Dalam pertempuran tersebut, Hasan dan Giustiniani sama-sama menghabisi banyak musuh mereka. Fisik yang mirip dan skill yang setara membuat mereka berdua seperti saudara kembar. Di tengah pertempuran, Hasan memanggil Husain untuk menaiki menara bendera. Namun dalam perjalanan, Husain tertombak dan gugur. Saat ia menemui Husain, tiba-tiba Hasan ditendang oleh Giustiniani. Kaybedenleri yazmaz. Bizde şehitler asla. Duel antara jagoan itu pun dimulai. Duel antara mereka berdua berlangsung alot. Keduanya sama-sama tangguh dan sulit dikalahkan.
Dan akhirnya Giustiniani tewas di tangan Hasan. Warga Konstantinopel diminta masuk ke Hagia Sophia untuk mengamankan diri. Palaiologos ingin bertempur hingga titik darah penghabisan. Sonuna kadar savaşmalıyım. Savaşmasına izin vermeyin. Sementara di atas menara, Hasan menjadi target panah tentara salib. Hasan mencopot bendera kuning Konstantinopel, lalu kembali dipanah. Pandangannya berubah merah. Era dan Sultan Mehmed memperhatikannya dari bawah. Dengan sisa nafasnya, Hasan menancapkan bendera Utsmaniyah di menara tersebut dan terus memeganginya hingga detik terakhir jantungnya. Selanjutnya, Yanisari menangkap Notaras. Tutuklusunuz. Sultan Mehmed disambut saat memasuki gerbang Konstantinopel. Sementara Kaisar Konstantinopel Palaiologos telah menjadi mayat tanpa kepala. Sultan melanjutkan perjalanan menuju Hagia Sophia. Di dalamnya, para warga ketakutan atas kedatangan Sultan. Sultan menenangkan mereka dengan berkata, mulai saat ini, hidup, harta, dan kesejahteraan mereka merupakan bagian dari Sultan. Dan para warga di sana bisa hidup menurut agama mereka masing-masing. Lalu Sultan menggendong seorang putri yang memainkan kumis dan janggutnya.